Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Miris, 3 tahun siswa SDN Bojen 2 belajar di teras. Kepergok curi motor, pencuri todongkan pistol mainan. Ancam karyawan pabrik, anggota LSM di Serang ditangkap polisi. Harga kebutuhan pokok tampaknya belum sepenuhnya stabil. Sempat turun namun menjelang Hari Raya Idul Adha, harga bumbu dapur kembali merangkak naik. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Ranggas Bitung, Kabupaten Lebak. Kenaikan harga terjadi pada komoditas bumbu dapur. Kenaikan yang signifikan terjadi pada harga tomat dari Rp8.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Harga bawang merah dari Rp40.000 naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Cabai merah keriting Rp40.000 per kilogram dan cabai oranye Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah harga sayur mayur seperti wortel, bawang daun, seledri, dan ketimun. Sejumlah konsumen mengaku sangat keberatan dengan naiknya harga sejumlah bumbu dapur, apalagi tomat naiknya cukup tinggi. Tomat, Terus, di cabai, gimana harganya Busan? ini mantap banget. Tomat, saya kaget loh, harganya meludak. Tomat berapa sekarang? Tomat 20.000 dari harga 7.000. Oh gitu. Iya, hampir semua naik tuh, Pak. Keberatan ya kan? Itu Pak. Ya keberatan lah, Pak. Kenapa nih? Pekerjaan susah, cari uang susah. Harga barang-barang pada naik. Menurut pedagang, kenaikan baru terjadi sekitar 1 pekan. Ya jelas Mas, kalau bisa mah ya harganya normal aja ya, sehingga mereka nggak mengurangi pembelian mereka gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kenaikannya langsung cukup signifikan ya? Iya. Kemungkinan kenaikan lagi nggak? Udah pasti Mas, pasti, pasti semuanya pasti pada naik. Pedagang memperkirakan harga sejumlah komoditas akan mengalami kenaikan seiring dengan mendekatinya Hari Raya Idul Adha. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Prihatin dengan kondisi anak-anak Palestina yang terdampak agresi Israel, sejumlah pelajar di Kecamatan Ciputa, Tangerang Selatan mengumpulkan donasi dengan cara mengadakan lelang hasil karya seni. Karya seni yang dilelang mulai dari lukisan, kaos, tas, hingga pernak-pernik dengan nuansa perjuangan dan penderitaan rakyat Palestina. Dana yang terkumpul dari penjualan akan disalurkan untuk membangun sekolah darurat bagi anak-anak korban perang Palestina. Seluruh siswa sekolah pun mengikutinya dengan sangat antusias dengan harapan bisa meringankan beban anak-anak di Palestina. Dan tujuan kegiatan kita di sini tuh untuk menggalang dana. Jadi sekolah kita akan membangun sekolah di Palestina. Yang dilelang di sini ada karya seni, ada baju, ada tas, dan itu tuh karya dari anak-anak sekolah Alia. Gitu. Menurut aku sebagai pelajar ya kasihan banget sih, apalagi mungkin kita sebagai pelajar itu punya mimpi, kita punya harapan untuk saat kita dewasa, mungkin ingin melakukan ini, melakukan itu, tapi anak-anak di sana mereka sekolahnya dihancurkan. Nah, maka dari itu kita sebagai pelajar, sebagai siswa dan sebagai Yayasan Aulia ini ya ingin membantu mereka untuk membangun sekolah yang ada di sana. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian untuk menunjukkan empati penderitaan anak-anak Palestina yang kehilangan hak dasar untuk mengenyam pendidikan. Dari hasil lelang karya seni para murid terkumpul dana sebesar Rp100 juta. Sedangkan total sementara donasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber sebanyak Rp1 miliar. Ingin membangun solidaritas, rasa empati, peduli dari siswa-siswa sekolah Aulia, termasuk juga dengan guru-gurunya, agar mereka menyadari bahwa
kegembiraan, kebahagiaan dalam tasyakur milad ke-31 ini juga dirasakan oleh teman-temannya, saudara-saudaranya di Palestina, sehingga kita berkontribusi bagi apa yang kita istilahkan dengan Aulia Sister School in Gaza. Kita ingin donasi ini bisa membangun sekolah darurat di Gaza. Pihak yayasan akan bekerja sama dengan Al-Quds Volunteer Indonesia atau AVI untuk membangun sekolah yang dapat menampung sekitar 250 hingga 300 anak-anak Gaza. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Cilegon melakukan pengecekan menyeluruh kendaraan dinas milik daerah. Kegiatan ini diadakan di halaman parkir Stadion Geger Cilegon. Kendaraan roda 4 ini saat ini menjadi kendaraan operasional seluruh pegawai maupun organisasi perangkat daerah. Langkah ini merupakan komitmen pemerintah Kota Cilegon untuk mengoptimalkan aset termasuk kendaraan operasional milik pemerintah agar tidak digunakan secara sembarangan dan tepat sasaran. Sementara itu, dari 422 kendaraan dinas yang dievaluasi, ada 99 kendaraan yang dinilai tidak layak. Kedepannya tidak semua pejabat akan difasilitasi kendaraan dinas, hanya pejabat yang memiliki beban kerja tinggi dan posisi strategis yang akan mendapatkan alokasi kendaraan. Ini kita lakukan apel kendaraan di semua OPD, kelurahan, kecamatan, Kota Cilegon. Ini dalam rangka efektif dan efisien, gitu kan. Karena kami ingin tadi sampaikan, kami ingin pemakaian anggaran daerah itu benar-benar efektif. Pemakaiannya jangan sampai terbuang terhadap hal-hal yang memang kurang produktif, gitu kan. Kami ingin efisienkan, maksimalkan potensi yang ada pada ini. Jadi nanti ke depan yang bisa punya kendaraan dinas itu cukup kadis, kabit, dan mobil operasional dinas. Dan itu nggak semua kasihnya, nggak. Paling OPD yang kira-kira sibuk ya 2 atau 3 maksimal. Kalau OPD yang relatif santai ya 1 kayak gitu. Kendaraan dinas ini tidak hanya dilelang, namun sejumlah kendaraan yang masih layak namun tidak digunakan sebagai kendaraan dinas akan dialihfungsikan menjadi ambulans untuk mendukung layanan kesehatan. Ariel Maranus dan Najib Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.